Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok pengantar ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Tusyana SPD MPD dan juga Bapak Arif Wahyu Wirawan SPD MPD. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 5 orang yang telah bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok ini. Kenalkan, nama saya Derin Hasbunia Reda dengan NIM 2307010107. Perkenalkan, nama saya Jun Nurmalisa dengan NIM 2307010392. Perkenalkan, nama saya Dinana Desari dengan NIM 2307010128. Kenalkan, nama saya Elsa Anisatu Safira dengan NIM 230710104000. Dan saya Tilaya Maisa dengan NIM 2307010064. Selanjutnya saya akan menjelaskan ringkasan materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada sejarah pasar, yang kedua ada pengertian pasar, yang ketiga jenis-jenis pasar, yang keempat struktur pasar, yang kelima peran pasar bagi ekonomi di Indonesia, dan yang terakhir ada studi kasus dan juga kesimpulan. Gejala pasar terbentuk karena adanya transaksi antara penjual dan pembeli. Karena menyediakan barang atau jasa yang diperjualbelikan dan menimbulkan kesepakatan antara keduanya. Selain itu, pasar berdiri karena keinginan masyarakat untuk memperoleh barang kebutuhan hidup. Awalnya transaksi dilakukan dengan cara barter atau tukar menukar. Tukaran dapat berlangsung di berbagai tempat, namun lama-kelamaan terjadilah kesepakatan untuk menentukan suatu lokasi untuk melakukan barter. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual barang atau jasa dalam konsep tradisional. Pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual atau supply dan pembeli atau demand, sehingga menimbulkan transaksi. Ciri-ciri pasar secara umum adalah: 1. Adanya penjual dan pembeli. 2. Terdapat barang atau jasa yang diperjualbelikan. 3. Adanya permintaan dan penawaran. 4. Terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. 5. Terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Fungsi pasar. Fungsi pasar secara umum adalah fungsi pasar sebagai pembentuk harga, fungsi pasar sebagai distributor. Ketiga, fungsi pasar sebagai promosi. Jenis-jenis pasar menurut organisasi. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu barang yang diperdagangkan homogen atau sejenis. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, yaitu kebebasan untuk menentukan harga dan jumlah barang yang akan diperdagangkan. Yang ketiga, pasar monopoli dan monopsoni, yaitu pasar monopoli satu penjual untuk suatu jenis barang tertentu. Pasar monopsoni dikuasai oleh satu pembeli untuk suatu jenis barang atau jasa. Yang keempat, pasar persaingan monopolistis, yaitu penjual memiliki keistimewaan produk masing-masing yang membuatnya dapat melakukan monopoli. Yang kelima, pasar oligopoli dan oligopsoni, pasar yang hanya memiliki beberapa penjual dan hanya memiliki beberapa pembeli. Sebelumnya, kalian di sini yang sedang menyimak video ini, ada yang sudah tahu belum? Apa sih itu struktur pasar? Struktur pasar adalah sebuah variabel untuk menunjukkan karakteristik kondisi suatu pasar, mulai dari jumlah pembeli, penjualnya, keadaan produk, sampai rintangan sebuah pasar. Kaitannya erat dengan jumlah dan ukuran distribusi perusahaan ke dalam pasar. Di dalam struktur pasar, ada dua cara dalam menentukan struktur pasar. Yang pertama, jumlah penjual atau produsen. Semakin banyak produsen yang memproduksi barang sama, persaingan di pasar tentu lebih tinggi. Yang kedua, jenis dan sifat barang yang dihasilkan. Misalnya, barangnya bersifat penting dan minim produk pengganti, bisa dimasukkan ke dalam struktur pasar monopoli. Contohnya, minyak bumi yang saat ini minim produk pengganti. Peran pasar dalam perekonomian. Yang pertama, ada peran pasar bagi produsen, yaitu untuk menyalurkan barang dari produksinya, mengatur kegiatan produksi seperti
berapa jumlah barang dan persediaannya. Yang kedua, ada peran pasar bagi distributor. Distributor bisa memperlancar proses penyaluran barang atau jasa. Pasar pun dapat membantu distributor untuk mengetahui bagaimana cara menyalurkan barang atau jasa secara efisien. Yang ketiga, ada peran pasar bagi konsumen. Konsumen bisa dengan mudah memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, ada peran pasar bagi pemerintah. Pasar bagi pemerintah merupakan penggerakan roda perekonomian suatu negara. Pasar hadir untuk melindungi konsumen dan produsen, khususnya dalam menentukan penetapan terkait kebijakan harga eceran tertinggi. Yang kelima, ada peran pasar bagi sumber daya manusia atau SDM. Dengan adanya pasar tenaga kerja yang dibutuhkan akan semakin banyak, sehingga akan membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan sektor perekonomian suatu wilayah. Nah, selanjutnya ada contoh studi kasus pasar persaingan sempurna. Saya ambil dari produsen tahu tempe menghadapi permasalahan kenaikan kedelai. Kerjasama Tahu dan Kerajinan Indonesia Tempe, Puskop di Jawa Tengah, meminta pemerintah segera melaksanakan kewenangan Badan Urusan Logistik atau Bulog untuk mengendalikan harga keempat produk tersebut, yaitu beras, gula, jagung, dan kedelai. Pencapaian desentralisasi ini sangat penting untuk mengendalikan harga kedelai. Salah satu produk paling kontroversial adalah tidak terus meroket. Tampaknya, untuk saat ini, keputusan tersebut masih dievaluasi oleh tim yang dibentuk pemerintah. Kami berharap bisa dilaksanakan secepatnya. Diperkirakan menurut perkiraan Goldman Sachs Investment Bank pada 10 Agustus, harga kedelai akan terus meningkat. Harga kedelai diperkirakan mencapai 8.700 di tingkat eceran dan 8.400 di tingkat distributor. Harga normalnya mulai dari 5.000 dan 6.000. Ketua Puskop di Jawa Tengah Supriyanto mengatakan melonjaknya harga kedelai akan menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam rapat kerja produsen tahu tempe Indonesia. Nah, dari contoh kasus di atas, produsen tahu tempe termasuk dalam ciri-ciri persaingan pasar sempurna, yaitu terdiri dari banyak penjual dan banyak pembeli. Bahkan penjual tergabung dalam Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo). Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk pasar. Contohnya, pertama, pedagang dapat memutuskan untuk berhenti berjualan sampai kondisi pasar benar-benar stabil. Yang kedua, menghasilkan barang serupa karena tidak ada perbedaan yang terlalu nampak. Yang ketiga, terdapat banyak perusahaan di pasar, dalam hal ini produsen tahu tempe dan penjual kedelai. Yang keempat, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Dalam kasus ini, pembeli sudah mengetahui terjadinya kenaikan harga kedelai melalui informasi dari media dan meningkatnya harga tahu dan tempe. Hasil kesimpulan dari presentasi tersebut adalah pasar merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa yang dapat memiliki bentuk konkret atau abstrak. Karakteristik yang paling penting agar sesuatu dapat disebut dengan pasar adalah adanya penjual dan pembeli. Yang keempat, transaksi jual beli. Jenis-jenis pasar menurut organisasi yaitu pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna, pasar monopsoni, dan juga monopoli. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan materi kami dari awal hingga akhir. Tanpa jago menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam, saya dan teman-teman mengakhiri presentasi kali ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peranan pasar dalam ekonomi Indonesia membantu melancar penjualan hasil produksi dan memudahkan memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan serta membantu menyediakan segala macam barang dan jasa.